Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dengan NIM 170810101136. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pasar pembiayaan jangka panjang dengan materi khusus pada saham dan juga obligasi. Materi yang pertama adalah pengertian dari pembiayaan. Di sini pembiayaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembiayaan dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Pembiayaan secara luas yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Materi yang selanjutnya adalah pengertian dari pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang ini biasanya jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Pada umumnya pembiayaan jangka panjang ini digunakan untuk pembiayaan investasi. Misalkan pembelian mesin, pembelian terus kemudian pembangunan gedung, pengadaan alat seperti itu. Nominal dari pembiayaan jangka panjang ini biasanya sangat besar. Yang kita tahu bahwa untuk pembiayaan membuat gedung aja udah sangat besar. Sebelum memasuki materi yang selanjutnya, mari kita bahas tentang perbedaan antara pembiayaan jangka panjang dan juga pembiayaan jangka pendek. Letak perbedaan yang sangat signifikan itu terletak pada periode pembiayaannya seperti itu. Pembiayaan jangka pendek periodenya kurang dari 1 tahun, sedangkan jangka panjang lebih dari 1 tahun. Materi yang selanjutnya adalah macam-macam lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah lembaga atau badan usaha yang dikhususkan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, dan juga usaha kartu kredit. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura ini merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal kepada perusahaan penerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk bisa bantuan saham atau juga obligasi, dan atau juga pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan ini merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Materi yang selanjutnya adalah perbedaan antara lembaga pembiayaan dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu perbankan. Perbedaan yang pertama adalah lembaga pembiayaan hanya terfokus pada satu kegiatan keuangan saja. Sedangkan lembaga keuangan perbankan itu terfokus pada jasa keuangan dan lainnya, sehingga tidak hanya memiliki satu kegiatan saja. Perbedaan yang kedua adalah lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung
menghimpun dana dari masyarakat. Nah, sedangkan lembaga keuangan perbankan itu dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat. Nah, entah itu bisa dalam bentuk giro, tabungan, dan juga deposito berjangka. Perbedaan yang ketiga yaitu lembaga pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan. Nah, sedangkan lembaga keuangan perbankan itu berfokus pada jaminan. Nah, ketika kita melakukan kredit atau melakukan pinjaman di lembaga keuangan, nah kita harus memberikan jaminan kepada pihak perbankan. Jadi harus ada ampunan. Perbedaan yang keempat adalah lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang viral. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa lembaga keuangan perbankan itu dapat mengeluarkan uang viral seperti cek, bilet giro, dan juga yang lainnya. Nah, dan juga lembaga keuangan perbankan itu dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Perbedaan yang kelima adalah lembaga pembiayaan itu perizinannya, pembinaan dan juga pengawasannya itu dapat dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan lembaga keuangan perbankan itu pengaturan atau perizinannya itu berada di bawah Bank Indonesia. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Materi yang selanjutnya adalah fungsi pembiayaan jangka panjang. Nah, di sini fungsi pembiayaan jangka panjang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pembiayaan sebagai alat pengendalian harga. Yang kedua, pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, pembiayaan dapat menimbulkan kegairahan dalam usaha perekonomian masyarakat. Dan yang keempat, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang terakhir dan yang kelima, untuk menambah modal dan aset perusahaan. Materi selanjutnya adalah tujuan pembiayaan jangka panjang, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, perusahaan harus memberikan keputusan seperti keputusan untuk berinvestasi, keputusan dividen, dan keputusan pendanaan. Hal ini dilakukan melalui pembiayaan jangka panjang. Yang kedua, untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pembiayaan jangka panjang itu tempo waktunya itu lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten. Nah, oleh karena itu, selain mendapatkan keuntungan yang konsisten, baik perusahaan maupun investor dapat menerima keuntungan yang stabil seperti itu dalam jangka panjang. Yang ketiga, adanya efek compounding. Nah, efek compounding ini terjadi ketika investasi sebagai pembiayaan jangka panjang dapat dialokasikan sebagai pendanaan yang dapat memberikan keuntungan. Keuntungan ini selanjutnya dapat diinvestasikan kembali seperti itu. Yang keempat adalah untuk meminimalkan risiko. Sebab pembiayaan ini memiliki atau mampu untuk
meningkatkan nilai uang secara konsisten. Meski cenderung lambat, pembiayaan jangka panjang yang stabil dapat meminimalkan risiko. Aplikasi dan fungsi pembiayaan pasar modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal dari fungsi pembiayaan, yaitu saham dan juga obligasi. Yang pertama adalah saham. Saham menurut OJK dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang ataupun pihak badan usaha pada perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan penyertaan modal tersebut, maka pemilik modal memiliki hak klaim terhadap pendapatan perusahaan, klaim terhadap finansial perusahaan, dan juga memiliki hak untuk hadir dalam rapat para pemegang saham atau RUPS, rapat umum pemegang saham. Pada umumnya keuntungan dari kepemilikan saham ada dua, yaitu dividen dan juga capital gain. Nah, maksud dari capital gain adalah selisih antara harga jual dan harga beli saham. Nah, misalkan pada awal pembelian saham seharga 500. Nah, ternyata harga saham naik nih. Nah, jadi pemilik saham ini bakalan menjual kayak gitu. Nah, selisih antara harga beli dengan harga jual yang baru merupakan keuntungan atau kerugian bagi pemilik saham. Nah, yang kedua adalah keuntungan dividen. Nah, keuntungan dividen diperoleh apabila pemegang saham telah memegang saham dalam kurun waktu yang relatif lebih lama, yaitu hingga pemegang saham telah diakui oleh perusahaan untuk menerima dividen. Yang selanjutnya adalah pengertian dari obligasi. Obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan atau pemerintah yang diperoleh dari pasar modal. Secara sederhana, obligasi merupakan suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit insurer kepada investor, di mana penerbit akan memberikan imbal hasil berupa kupon yang diberikan secara berkala dan juga prinsipal atau pokok ketika jatuh tempo. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara penerimaan keuntungan dari surat berharga berupa saham dan juga obligasi. Nah, di mana untuk menerima keuntungan, pemegang obligasi atau dalam hal ini investor menerima berupa kupon sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada saat awal transaksi. Selain itu, pemegang obligasi juga dapat menerima keuntungan melalui pemindah tanganan hak atas obligasi atau pemilikan obligasi. Nah, selisih antara jual dan beli harga obligasi itu merupakan keuntungan ataupun kerugian bagi pemegang obligasi. Materi berikutnya adalah jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi berdasarkan nominalnya, di mana dapat dibagi menjadi dua, yaitu obligasi konvensional
dan obligasi retail. Pada obligasi konvensional, yaitu surat utang yang nominalnya besar, kurang lebih sebesar 1 miliar per lot. Sedangkan obligasi retail yaitu surat utang yang nominalnya kecil, kurang lebih sebesar 1 juta per lot. Jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu corporate bond dan juga government bond. Pada corporate bond, jenis obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu, baik milik pemerintah atau BUMN atau milik swasta, dengan masa jatuh temponya minimal 1 tahun. Sedangkan government bond merupakan jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah ORI, obligasi negara retail Indonesia, dan juga Suku Retail atau Sukri. Jenis obligasi berdasarkan sistem pembayarannya. Yang pertama, zero coupon bond merupakan jenis surat utang yang tidak ada tingkat bunganya. Jadi penerbit tidak memberikan kupon secara berkala. Umumnya investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual diskonto dan nilai awal saat surat hutang diperdagangkan. Jatuh tempo surat hutang jenis zero coupon bond ini sangat bervariasi, bisa kurang dari 1 tahun hingga lebih dari 10 tahun. Yang kedua, obligasi kupon yang merupakan surat utang yang memberikan kupon secara berkala kepada investornya. Setiap kupon memiliki nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penerbit dan investor. Yang ketiga, obligasi fixed coupon atau kupon tetap merupakan jenis obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga tetap hingga jatuh tempo surat hutang tiba. Yang keempat, obligasi floating coupon atau kupon mengambang merupakan jenis obligasi yang menawarkan kupon dapat berubah besarannya mengikuti indeks pasar uang. Adapun kupon batas minimal berarti kupon pertama yang ditetapkan akan menjadi besaran kupon minimal yang berlaku hingga jatuh tempo. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.